teman-teman RKN dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu, merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan edisi kali ini kita membahas tentang tema yang sangat menarik, bisnis haram Sambo, Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, nyata atau hoax? Kali ini kita akan bersama para pakar akan membedah isu ini yang muncul dalam kasus penembakan Brigadir J. Dan perlu saya update terakhir bahwa kemarin baru saja ditetapkan yang tersangka istri dari Verdi Sambo, dan sebelumnya sudah ditetapkan 4 orang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saya kira kali ini kita lebih fokus pada sesuai dengan tema kita, dan saya ingin memperkenalkan di hadapan kita, bersama kita, Bapak Alphonse Louis Mau, pengamat kepolisian. Selamat datang Pak Alphonse. Selamat siang. Selamat siang. Berikutnya Ibu Yenti Garnasi, pakar hukum pidana khususnya pencucian uang. Selamat datang Bu Yenti. Terima kasih. Berikut Pak Sugeng Teguh Santoso selaku koordinator IPW. Selamat datang Bang Sugeng. Dan ya, berikut Pak Petrus Celestinus, koordinator Perekat Nusantara. Selamat datang Pak Petrus. Baik, kita ingin mendengarkan paparan amal karena ini kasus yang sangat menarik untuk belakangan ini. Saya ingin memulai dari Bang Sugeng. Seperti apa sesuai tema kita, yaitu bisnis haram Sambo. Saya kira ini yang cukup paling keras ya. Sebelum viral, Bang Sugeng sudah mencium ada gejala ilegal dan lain sebagainya, aktor-aktor di tubuh elit Polri. Saya kira silakan Bang Sugeng 3-5 menit untuk pemantik awal, silakan. Metode yang digunakan IPW itu metode menggunakan analisis ya. Analisis berbasis konstruksi hukum pidana maupun analisis berbasis analisis media dan juga informasi ya. Jadi beberapa yang kami angkat dari awal: TGPF, nonaktifkan Sambo, kejanggalan kasus, obstruction of justice, kemudian bias penanganan oleh Polda, ya, kemudian otopsi ulang itu selalu diawali oleh IPW, dan juga soal penetapan tersangka. Kami mendapat data awal semuanya data yang tak berbasis bukti hard evidence ya, tapi informasi ya. Jadi itu termasuk dugaan adanya aliran dana ya, sebelum LPSK juga bicara. Jadi terkait kemudian bisnis yang dinilai sebagai bisnis haram, itu adalah bagian daripada implikasi kegiatan dari yang namanya, yang saya sebut geng mafia ya. Geng mafia sebagai organisasi crime yang ada di dalam tubuh Polri. Bukannya Polri yang membentuk, tapi mereka kemudian bermutasi genetika ya, bermutasi gen dari penegak hukum menjadi parasit yang berkembang sebagai organisasi crime ya. Saya menyebut salah satu kegiatannya adalah waktu itu perlindungan terhadap bisnis judi online ya. Dan yang kedua narkoba. Nah, ini yang belum dugaan itu narkoba ya. Nah, terkait dengan judi online, ketika saya lansir ya, ketika kami lansir, yang terjadi adalah kemudian operasi penggerebekan judi online ya. Kemudian setelah itu Satgasus dibubarkan. Itu sebelum Satgasus dibubarkan sudah ada penggerebekan prakondisi ya. Kemudian Satgasus dibubarkan, kemudian penggerebekan makin keras gitu.
kemudian ada perintah Kapolri ditindaklanjuti oleh Kabar Eskrim, perintah kepada seluruh Polda untuk memberantas. Artinya apa? IPW memang memicu informasi itu kemudian bergulir. Sekarang muncul skema ya, skema yang sudah saya katakan itu saya menduga kuat dari internal Polri ya. Skema tersebut adalah skema biasa yang dibuat oleh Polri untuk paparan, kemudian kontennya memuat wujud daripada ekspresi dari kewenangan yang digunakan dan juga akses atas peralatan yang digunakan. Yaitu dia bisa mengungkap tokoh-tokoh bandar ya, tempatnya, nomornya segala macam. Nah, sekarang pertanyaan kita, data itu valid atau tidak? Ya. Tentu kita tidak bisa bicara valid atau tidak. Tetapi dalam mekanisme pengungkapan satu kasus ada satu namanya prakondisi ya. Selalu ada dilempar prakondisi seperti IPW melempar isu perlindungan judi online sebagai prakondisi kemudian jadi nyata. Ini juga prakondisi. Jadi menjadi tugas dari penegak hukum untuk membuka. Tetapi kita jangan terjebak nih ya dengan permainan sedang sikut-sikutan internal. Kita tidak boleh terjebak kemudian mendiskreditkan orang-orang yang tersebut namanya di sana. Karena sekarang muncul versi kedua ya. Muncul versi kedua, yang versi pertama itu pada puncaknya adalah FS dan di bawahnya ada beberapa jenderal polisi yang menduduki jabatan kepala Kapolda. Sekarang sudah versi kedua nih, yang di atasnya itu Pak Kabar Eskrim. Apakah mungkin muncul yang ketiga yang di atasnya Pak Kapolri? Jadi jangan tersesatkan oleh informasi yang beredar. Oleh karena itu IPW mendesak Polri memeriksa ini, ya, mendesak Polri. Itu adalah cara yang paling beradab, ya, cara yang sesuai dengan hukum, cara yang berdasar untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang beredar. Intelkam saya rasa sudah bekerja, sudah kemudian mendapat informasi, diperiksa. Tetapi bukan hanya diperiksa diam-diam, harus kemudian dipublikasikan, ya. Karena kediaman selama ini itu yang mengakibatkan menguatnya penyalahgunaan kewenangan. Itu dulu dari saya ya. Baik, terima kasih Bang Sugeng. Kita langsung minta tanggapan Pak Alphonse ya, selaku pengamat. Ini hoax atau benar ini Pak Alphonse? Terima kasih. Jadi memang ini fenomena era digital ini demikian menarik. Dari hoax atau kebenaran itu tidak jelas, tapi nyatanya kalau kita mau pelajari orang Madura itu menjadi pemulung ya, dia ngumpul semua limbah dan sampah, nanti dia pilah-pilahkan mana yang kira-kira ada nilai. Nah, hoax maupun kebenaran yang belum jelas ini, apabila yang seperti tadi kata Pak Sugeng, polisi punya kewajiban untuk melakukan verifikasi dan identifikasi dan jelaskan, oh ini hoax atau tidak hoax. Karena kalau tidak dijelaskan, ini akan berkembang biak hoax-hoax serupa dan berbahaya karena akan meruntuhkan atau kewibawaan penegakan hukum di kemudian hari. Nah, jadi kegiatan cyber patrol dari Polri punya cybercrime, kalau dia kan pada media konvensional yaitu TV dan sebagainya dia datangi atau dia take down semua konten, hal-hal yang berupa bergentayangan ini pun dia perlu evaluasi untuk berikan feedback pada masyarakat agar masyarakat mendapat pencerahan secara proporsional dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Karena sudah berapa hari ini, kalau seperti tadi kata Pak Sugeng, kelihatan slide-slide ini kalau istilah Polri dan TNI itu bulkonah ya. Kalau orang presentasi begini kira-kira, panah, garis, dan kotak-kotak ini siapa berbuat apa, berhubungan bagaimana, dan unsur dan sebagainya, nomor-nomor HP tercantum. Ini kelihatan memang tidak asing dengan dunia-dunia kedinasan. Dan sekarang ada lagi generasi kedua, kalau kemarin seorang FS menjadi rajanya, sekarang ada seorang Kabar Eskrim dengan jejaringnya. Dan ini bisa mungkin kita lihat pada saat Verdi Sambo itu mau diperiksa dan sebagainya, dia akan ngamuk-ngamuk katanya. Saya akan bongkar semua ini kalau memang saya tersangkakan.
Itu cerita yang tersebar di berbagai media. Nah, mungkin saja ini adalah ekor daripada sebaran ancaman dia. Karena kalau kita mau bilang, permainan ini permainan karena kewenangan ya. Pak Kapolri ngomong ulang-ulang, siapapun pimpinan atau kepalanya yang tidak beres, tidak mampu kontrol dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tercela bertentangan hukum, dia potong kepalanya. Ini seperti kata Prof. Saitapi, ikan itu tidak pernah busuk dari ekor, ikan busuk dari kepala. Nah sekarang tinggal Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, mau bersih-bersih nggak, termasuk ya kalau memang ada nyenggol dirinya dijelaskan. Oh dulu memang mungkin begini begitu karena lepas dari pengamatan, karena kadang-kadang begini, orang yang berenang dari dalam lumpur kadang-kadang keluar juga bunga lotus ya. Tidak terlalu kemungkinan karena polisi ini kan berbagai kewenangan yang merampas hak-hak warga negara, dan kewenangan-kewenangan itu kalau apabila tidak dikontrol dengan baik bisa dia salah gunakan, dan dalam salah gunakan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan. Karena jangan lupa seperti versi pertama FS ini kan, Pak Kapolri kan kemana-mana, ke DPR, ke Menteri dan sebagainya. Pak Kapolri sampaikan, apabila ada yang main-main dengan narkoba, main-main dengan korupsi dan sebagainya, beberapa online dan beberapa tindak pidana. Ini Pak Sambo ini, mana coba buka maskernya, mana nomor WA dan sebagainya. Pak Erik, Pak Menteri, inilah. Jadi Pak Kapolri memberikan tanduk dan taring kepada seorang Sambo, dan ini taring dan tanduk ini dengan dia jadi Kasatgasus itu ya, sekarang jejaring kekuasaan kemaharajaan ini berkembang biak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alfons. Kita lanjut ke Ibu Yenti, yang perlu saya perkenalkan juga. Ibu Yenti Garnasis tidak hanya selaku pakar hukum pidana spesifik tentang pencucian uang, tetapi juga Ketua Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Silakan paparan Bu Yenti. Ini kan bicara pencucian uangnya. Kira-kira aset kekayaan dari para petinggi Polri yang mungkin patut diduga ada aliran dana ilegal seperti ini, kira-kira langkah apa ke depan? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, karena kami mempunyai ketua-ketua DPD di provinsi-provinsi. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia itu terdiri dari, ada praktisinya, tapi sebagian besar adalah dosen Hukum Pidana dan Kriminologi, baik PTN maupun PTS seluruh Indonesia. Jadi insya Allah betul-betul saya akan berbicara dari perspektif akademik ya Pak, sangat. Karena jadi kalau ditanyakan kepada saya belakangan ini, karena kemudian ada temuan berkaitan dengan uang ya, berkaitan dengan uang. Awalnya berkaitan dengan uang. Hilangnya isi dari rekeningnya Brigadir J gitu kan ya. Kemudian berkembang lagi katanya ada 900 M di rumah FS gitu ya. Kemudian ada juga yang disampaikan tadi bahwa ada jejaring ya Pak ya. Jejaring pembacking judi online atau narkotika. Dan ini kan kadang-kadang saya berpikir, oh jangan-jangan ini ya sebabnya. Kita sering sekali mendengar bahwa akan ada penggerbakan narkotika. Tapi nggak ada orangnya, ternyata sudah bocor gitu ya. Sering sekali. Apakah ini juga termasuk ya? Selama ini kan kita kok bocor ini, apa yang membocorkan siapa gitu kan? Aneh, sering sekali. Jadi berkaitan dengan ini kemudian, kalau tadi tanyakan kepada saya bagaimana dengan bagaimana TPPU-nya? Pasti kalau itu aja, yang jangankan yang besar-besar, yang 200 juta saja keluar dari rekeningnya almarhum yang ditransaksikan setelah almarhum meninggal. Nah itu kan harus kita lihat. Kemana sih yang mengeluarkan siapa? Kemanapun uang 200 juta sekarang itulah TPPU. Mudah sekali. Nah dari masuk ke sana saya berharap nanti itu didalami. Nanti berharap Pak, ini luar biasa nih dari IPW ya, berharap nanti kemungkinan bisa tidak dari masuk di situ kita buka juga rekening sekitarnya dia dulu, semua ajudan yang di situ, semua yang namanya ada, gitu kan, dengan pendekatan-pendekatan strategi penyidikan tentu saja, sehingga apa yang dilakukan Pak Alfons kan polisi sangat tahu kan, dulu kan kita juga nggak bisa tiba-tiba buka rekening seseorang tanpa dugaan apapun kan nggak mungkin. Nah kita ini yang harus dilakukan oleh Barreskrim. Saya sih tidak tadi disampaikan ya, ngeri juga ya, ada FS di atasnya ada
tingkatnya Bareskrim, tingkatnya Polri, Kapolri gitu ya. Saya sih nggak berbicara itu ya. Saya berbicara bagaimanapun polisi Polri ini harus diselamatkan. Bagaimanapun institusi polisi itu bukan milik polisi itu sendiri, tapi milik masyarakat, didanai oleh APBN dari pajak rakyat, itu harus diingatkan. Jadi bukan mereka berkutat di antara mereka bahwa kami ada geng. Sedihlah kita masyarakatnya kalau seperti itu kan. Tidak itu. Tapi kita bagaimana? Kita evaluasi terhadap apa yang terjadi sekarang itu. Dievaluasi Satgasus 3 Kapolri ya Pak ya? Iya. Ya, itu apa sih dulu? Nah, Listio. itu aja kita dilihat apa yang bisa kita petik dengan Satgasus paling tidak. Satgasus itu undang-undangnya adalah Perkap ya Pak, aturannya kan? Iya. Sementara organisasi polisi itu di bawah undang-undang, di bawah Kepres, di bawah PP, di bawah Kepres. Kan tinggi banget. Kenapa kok malah Satgasus yang di bawah undang-undang yang perundang-undangan yang hanya setingkat Perkap, kok jadi seperti menggurita seperti ini. Nah, itu kan ini kan ada yang tidak tepat di sini. Jadi hati-hati bikin Perkap. Ini harus hati-hati. Saya juga nggak tahu, nanti kita bahas Perkap berkaitan dengan orang masih orang masih ini ada kode etik apa enggak, kok bisa ditahan 30 hari ya, nanti kita bicarakan lagi. Jadi kita memang evaluasi dari pembuatan undang-undang, kemudian bagaimana peraturan-peraturan itu berjalan dan efeknya apa, kemudian akibatnya sekarang seperti ini. Jadi bagaimana, tapi kembali kepada saya tadi, buka semua rekening-rekening yang terlibat itu, karena kalau menurut kami sekarang ini sudah bukan lagi konvensional. Kalau ada pembunuhan seperti ini sejak awal itu dibuka juga rekeningnya, bukan sekedar CCTV, HP dan sebagainya. Tapi rekening, jangan-jangan dari rekening ini bisa membuka siapa sih, motif apa sih, adakah di rekeningnya. Nah, rekeningnya juga hilang masalahnya kan. Demikian. Baik, terima kasih Bu Yenti. Diskusi makin menarik. Giliran Pak Petrus melihat kondisi terakhir sesuai tema kita, silakan menyampaikan hal apa yang menarik yang belum terungkap, atau mungkin strategi Perkap ke depan itu seperti apa? Ya, saya melihat dengan munculnya infografis yang memberitakan tentang organisasi Kaisar Sambo dan konsorsium ini, saya menggambarkan situasi di dalam internal Polri sekarang ini. Mereka ini tadinya mungkin sama-sama saling melindungi sekaligus saling menyandera. Saya pegang kartumu, ya kamu juga pegang kartu saya. Bagaimana caranya kita cari selamat masing-masing. Tetapi dengan munculnya ini, seperti tadi sudah dikatakan Pak Sugeng, bahwa yang membuat infografis ini adalah orang dalam. Artinya orang dalam yang mungkin ini pecah kongsi. Tadinya mereka bersama-sama ada dalam satu kelompok bisnis ini, pecah kongsi, dan dia menunggu momentum. Nah, momentumnya datang pada saat Sambo terkena kasus pembunuhan berencana. Nah, dia juga tidak memilih untuk melapor kepada kepolisian yang dia yakini betul bahwa tidak akan jalan. Karena itu dia lempar ke publik, ya. Lempar ke publik dalam bentuk infografis ini dengan harapan supaya ini menjadi viral dan mendapat dukungan publik yang luas supaya pemerintah bekerja. Ya. Kenapa dia bilang pemerintah bekerja? Karena dia juga tidak berharap ini ditangani oleh internal Polri, karena menurut dia semua sudah basah, sudah terlibat. Karena itu untuk mengusut Kaisar Sambo dan konsorsium 303 ini harus satu tim yang betul-betul punya kompetensi, punya keahlian di bidang ini, ya, diberi kewenangan untuk mengumpulkan semua informasi. Kemudian dari hasil temuan tim ini, ya, baru dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap betulkah mafia di dalam Satgasus ini seperti yang digambarkan di dalam infografis ini. Karena infografis yang pertama itu kan muncul yang posisi paling tinggi adalah FS atau Ferdi Sambo. Nah, sekarang muncul lagi di atasnya itu Kabareskrim.
Nah, dengan munculnya infografis yang menggambarkan posisi paling tinggi adalah Kabareskrim, maka per hari ini publik semakin tidak percaya. Walaupun kemarin sudah diumumkan, kepercayaan publik naik kembali dari semula turun 26 atau 28 itu sekarang sudah di atas 70. Tapi itu apakah betul seperti itu? Kalau dengan munculnya infografis yang kemarin Verdi Sambo dan sekarang Kabareskrim, maka saya meyakini ya kepercayaan masyarakat akan kembali runtuh dan masyarakat akan mendorong supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya ini harus diungkap. Dan yang mengungkap tidak mungkin dipercayakan kepada Polri, karena dengan mereka membiarkan kelompok ini selama bertahun-tahun bekerja, bisa kita bayangkan mereka semua sudah kebagian, sudah basah semua, ya, sehingga tidak ada yang memberikan perhatian khusus. Bahkan untuk sekedar mengklarifikasi pun, barang ini sudah 3 hari beredar, tidak ada satupun, bahkan Kadif Humas Mabes Polri sendiri tutup mulut. Harusnya ini segera diberikan penjelasan kepada publik, supaya publik tidak dicekoki dengan apa yang disebut berita hoax tadi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam harus mengambil inisiatif, bentuk satu tim yang betul-betul independen dan di dalamnya itu ambil unsur masyarakat dalam posisi yang lebih banyak supaya netralitasnya terjamin. Gitu. Iya, pengungkapan ini. Baik, terima kasih Pak Petrus. Supaya ini tidak sekedar menjadi sekedar isu misalnya, tadi usulan Pak Petrus ini perlu memperdalam dengan membentuk tim. Tidak bisa juga hanya pada internal Polri, perlu pelibatan. Nah, saya ingin pandangan dari Pak Alfons, tim seperti apa dan target kerangka kerja, pola kerja seperti apa untuk target isu tadi supaya tidak apakah benar atau tidak ini harus terungkap ke publik. Nah, seperti apa mungkin masukan dari pandangan dari Pak Alfons, nanti dilanjutkan Ibu Yenti dan Pak Sugeng. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau menindaklanjuti apa yang menjadi bahasan Pak Petrus tadi, bentuk timnya, mestinya kalau memang taruhlah rangkaian daripada sinetron seri pertama, seri kedua akan berseri-seri. Nah, ini kan menimbulkan, kalau toh harus dipercayakan kepada institusi penegak hukum juga, yang juga ditenggarai mungkin juga semua juga kakinya belepotan. Kalau toh harus ada tim independen, kayak apa tim independen? Kalau memang seperti itu, daripada Pak Mahfud itu ngomong di podcast dan sebagainya, dia sendiri Menko Polhukam sebagai koordinator. Silakan dia bentuk tim lintas kompetensi mungkin, lintas kewenangan mungkin, dan termasuk LSM mungkin, sehingga mereka kayak di Amerika tuh sistem URI, mengumpulkan berbagai data informasi, melakukan analisa dan pengkajian, menemukan oh ini kayak apa kira-kira jejaring bekerja, kayak apa kira-kira dana-dana beredar sehingga ke pencucian uang, kemudian penyalahgunaan wewenang, ini kewenangan apa yang disalahgunakan dan sebagainya. Karena hal tersebut kalau dibiarkan ini dari hari ke hari akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum di negara ini, dan betapa bahayanya kalau masyarakat itu nanti berontak ataupun tidak mempercayai aparat penegak hukum. Seperti kita lihat fenomena beberapa hari yang lalu, ada mobil polisi lewat, orang teriak Sambo, Sambo, Sambo. Ada polisi bertugas dan teriakin Sambo. Jadi polisi yang bertugas di lapangan pun akan mengalami degradasi moral karena dia merasa memang di mana-mana masyarakat melihat dan tidak percaya. Karena mereka melihat kalian itu cuma bertugas, berpangkat dan dapat makan gaji, tapi untuk kepentingan dirimu sendiri, seolah-olah begitu. Nah, ini harus cepat-cepat disikapi. Karena di sisi lain pun kan tidak mungkin kalau masyarakat ngomong seperti itu, bereaksi seperti itu, dan istilahnya celometan, seenaknya. Sekarang kalau ditangkap si A, si B karena menyebarkan berita bohong dan hoax, ini akan dapat perlawanan karena kredibilitas polisi pun sedang dalam titik-titik yang rawan. Nah, dalam kondisi anomi seperti ini, kehilangan norma seperti ini, harus ada cepat-cepat langkah-langkah penyelamatan daripada, ya taruhlah yang kita bisa harapkan sekarang, Menko Polhukam mengatasi ini, karena mungkin dengan dia kan punya kewenangan banyak, lintas instansi dan lintas kewenangan bisa dikerjakan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih.
kita lanjutkan tanggapan sisi kedua dari Ibu Yenti dan Pak Sugeng, selanjutnya nanti Pak Petrus. Kita lebih perdalam lagi langkah-langkah dari pemikiran Bu Yenti, nanti Pak Sugeng, untuk tim seperti apa agar tadi tidak sekedar dugaan tetapi benar-benar dibuktikan. Kalau memang itu tidak benar harus dibuktikan juga bahwa itu tidak benar. Tapi kalau memang benar, ini harus ditindak seperti apa? Silakan Bu Yenti. Ya, itu berkaitan dengan itu ya, apa itu ya, diagram itu tadi kan ya. Saya terus terang kalau ditanya mau bikin tim khusus atau tim-tim apa itu, terus terang saya harus hati-hati. Karena saya sebetulnya paling tidak suka ada tim terus-terusan. Nah, Satgas itu aja misalnya, harusnya itu kan waktu itu permanen gitu. Kalaupun ada Satgas harusnya tidak permanen menangani hal tertentu, tapi sebentar aja nanti bubar lagi, harusnya kan seperti itu. Jadi saya terus terang termasuk yang dalam pola pikir hati-hati untuk bikin tim, mau bikin tim khusus lah, tim apalah gitu ya, karena satu, beban negara besar, dan dua, ini kan suatu pengakuan bahwa memang polisi nggak bisa menangani sendiri, apa iya gitu loh. Saya itu masih ingin bertahan bahwa sebetulnya di polisi itu masih ada yang baik gitu ya. Saya masih bertahan seperti itu, Pak. Bapak kan pasti beda lah dengan saya ya. Kalau saya masih bertahan, kalau bisa ya independennya ada lah, masih bisa dipercaya gitu ya. Harus bisa ya, Pak Kapolri harus meyakinkan kita semua bahwa polisi masih bisa dipercaya, masih bisa menangani ini berkaitan dengan apa tadi, hoax atau betul tentang apa itu dinasti apa namanya, kekaisaran, kekaisaran apapun lah itu namanya. Nah itu tadi dikatakan oleh Pak Petrus bahwa sudah 3 hari tidak ada bantahan gitu ya Pak ya, bantahan. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin polisi merasa itu nggak benar, ngapain dibantah gitu, bisa jadi kan. Jadi kita kan ya memang hati-hati juga. Tadi betul juga pendekatannya pendekatan pemulungan gitu kan, dikumpulin dulu, nanti dilihat ini tadi, tapi juga jangan dianggap juga semua itu adalah sampah kan gitu ya Pak ya. Tapi dari sampah-sampah itu tadi, siapa tahu ada yang menjadi sangat penting. Nah itu kan sama, saya juga tertarik juga pernyataan Pak Alphonse tadi. Jadi, tetapi harusnya siapapun lah di negara ini, termasuk kepolisian dan lain sebagainya, IPW dan sebagainya, melihat itu juga nggak diam saja. Dengan kemampuan yang ada padanya dilakukanlah kalau polisi penyelidikan. Karena nggak bisa diabaikan juga begitu saja. Walaupun tidak bisa dipercaya juga gitu kan. Ada beberapa jenderal disebutkan, dan memang fenomena kejahatan yang disebutkan kan bukan hal yang mengagetkan ya. Ada backingan judi online gitu kan, ada narkotika, itu kan saya sedih banget, terus terang saya sedih tadi. Di sini yang wajahnya paling sedih itu saya kelihatannya ya. Sedih sekali kalau polisi satu nggak bisa dipercaya. Nanti bagaimana caranya kalau misalnya Polantas saja mau nyegat orang, terus dibiarkan, aduh sedih sekali ya kok polisi sampai sedemikian rupa harga dirinya sudah betul-betul tidak dihargai oleh masyarakat. Nah nanti kalau misalnya polisi kemudian masyarakat betul-betul memerlukan polisi, misalnya ada penganiayaan, ada pemerkosaan, ada kejahatan yang lain, polisinya juga merasa terdesak, sudah tidak bisa dipercaya, polisinya nggak mau kan, nggak semangat lagi kan, masyarakat masih butuh polisi, ya kan? Nah ini yang senang nanti penjahat gitulah. Disinilah letaknya keprihatinan ya. Saya itu udah sebagai tenaga pendidik di kepolisian maupun kejaksaan, pendidikan kepolisian itu mulai dari Pusdikserse, Sespimen, Sespimtis sekitar 27 tahun. Nah, saya itu sedih banget gitu ya, ingin mendorong, ayo Pak Kapolri, ayo Presiden, kita masih butuh polisi yang baik. Yang tidak baik itu dibersihkan, dievaluasi. Tapi saya memang terlalu hati-hati untuk bicara apakah sudah membutuhkan tim khusus lagi, terlalu banyak tim juga bingung nanti jadi nasi tim lagi ya. Bingung juga, nggak bagus juga gitu ya. Lalu untuk apa kita menggaji itu? Nanti sama kembali lagi kepada Satgasus. Satgasus itu nyata-nyata. Polisi di bawah organisasi besar di bawah undang-undang, kok bisa bisa sedemikian rupa sampai dicengkeram oleh organisasi di dalam polisi yang hanya oleh perkap. Tapi kok menggurita seperti itu? Nah, ini juga suatu kajian mestinya bagi kita, karena menjadikan polisi, jangankan jenderal ya, menjadikan polisi bintara saja tuh biaya negara udah banyak, mahal. Apa ya mau kita pangkas semuanya gitu loh. Jadi inilah yang saya nggak tahu, tapi
Tapi saya berpikir gini untuk mengakhiri yang kedua ini adalah kalau gitu benar-benar ya pembunuhan berencana ini ternyata belakang-belakangnya itu adalah memang kejahatan untuk menutupi adanya atau ini adalah pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan judi online, backing narkotika dan sebagainya. Jangan-jangan ke sana. Nah, jangan-jangan ke sana itu kan iya apa tidak? Itulah yang harus dilakukan kepastian ada tidak itu. Kalau tidak ada, sampaikan. Kalau ada, tegakkan. Itu aja. Saya pikir di situ kita akan tahu bahwa itu semua adalah yang ada di situ, ada backing, uang dan sebagainya. Semua TPPU itu nggak usah ragu-ragu. Itu TPPU semua, bahkan siapapun yang menerima itu adalah TPPU, dan itu kalau memang betul itu sangat mudah menelusurinya dan kemudian menarik kembali. Demikian. Baik, Bu Yanti, satu lagi Bu Yanti. Tadi terkesan enggan untuk membentuk tim ya, penambahan tim misalnya, masih mempercaya tentang institusi Polri. Tetapi ada kondisi psikologis di internal Polri bahwa soal kepangkatan itu ketika penyidiknya masih pangkat bawah menyidik tentang jabatannya itu ada hambatan psikologis misalnya. Itu bisa gimana untuk publik memberi keyakinan bahwa ini tim bekerja secara optimal? Saya melihatnya dari angle lain ya. Kalau Menko Polhukam mengatakan ini ada hambatan psikologis, hambatan kepangkatan ya, resistensi terhadap jabatan pangkat dan juga bahkan ada disebutkan politis. Saya nggak ngerti politis yang mana gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan hambatan dalam artian gitu. Hambatan apapun yang namanya polisi itu tantangan gitu kan. Maksudnya apa ngomong hambatan terus kita terhambat? Enggak lah, ya kan? Itulah tantangannya. Ternyata ada begini-begini kan kita juga udah tahu kok. Biasanya kejahatan-kejahatan atau terutama ya judi online, kemudian narkotika, perdagangan orang dan lain sebagainya, itu biasanya memang kenapa sulit untuk diberantas? Pada umumnya adalah karena ada backingnya gitu kan. Nah tinggal kita lihat backingnya siapa, itu masyarakat bilang begitu. Nah sekarang buktikan betul nggak kata masyarakat ada backingnya sehingga susah sekali menahan kejahatan ini. Kenapa? Ini yang membuat rusak semua. Kita bagaimana akan memberantas kejahatan ini yang harus diberantas oleh penegak hukum. Ternyata kemudian penegak hukumnya malah menjadi backingnya. Setelah itu hasilnya kepada penegak hukum, terus kita mau apa? Gitulah. Ini yang tugas berat adalah seperti ini yang kita harus tahu. Nah berkaitan dengan tim khusus itu, ya saya terus terang saya bukan tipe yang mudah. Oh iya tim khusus ikut-ikutan ya. Nanti saya 1-2 hari saya pikirkan lagi, nanti saya datang lagi ke sini untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Sugeng. Kalaupun misalnya bentuk tim khusus Pak Sugeng, apa yang membedakan tim khusus sebelum yang dibentuk dengan nanti sebagai usulan sehingga punya kekuatan lebih misalnya? Isu utamanya kan ketidakpercayaan publik pada polisi ya. Isu utamanya ya. Iya. Jadi mengelola isu utama ketidakpercayaan publik pada polisi itu harus dijawab oleh polisi sendiri. Nah, respon polisi menjawab itu kemarin dicoba dilakukan dengan cara paparan tentang hasil polling oleh Kompas ya. Pada saat terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, sampai sebelumnya terungkap kasus, kepercayaan publik pada polisi 28%. Ketika ditetapkan tersangka langsung naik 73%. Jadi terlihat bahwa masyarakat itu sangat rasional ya. Rasional memberikan respon atas kinerja polisi. Ini harus diingat nih. Rasionalitas masyarakat itu tidak boleh diabaikan. Kalau polisi bekerja benar ya dan tindakannya itu memenuhi rasa keadilan masyarakat, responnya positif. Oleh karena ini bisa menjadi panduan buat polisi bersikap. Jadikan ukuran pemenuhan rasa keadilan masyarakat sebagai alat ukur atau parameter ya. Mudah parameternya. Ternyata kalau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat itu penuhi prosedur hukum dengan benar dan tepat ya. Tidak boleh ada penyimpangan. Pengungkapan kasus ini kan begitu. Dengan tepat, tidak ada penyimpangan, akuntabel, profesional, terbuka. Nah, ini sudah ada parameternya. Dicontoh nih.
Kalau kemudian terkait ini juga bisa diterapkan ya. Kalau tadi Bu Yenti kan mempersoalkan pembentukan tim-timnya itu ya. Kalau di Polri memang ada tim Satgas, ada yang sebetulnya bisa. Tim Satgas misalnya Satgas Pangan. Satgas Pangan ini respon dibentuk untuk mengatasi waktu itu krisis minyak goreng, kemudian kelangkaan pangan ya. Beras. Jadi dia kelangkaan beras ya, penimbunan barang-barang bernilai ekonomis itu dibentuk dan sifatnya temporer ya, nggak boleh menetap. Kalau Satgasus ini sudah penyimpangan memang. Nah terkait dengan ini juga Polri harus belajar dari tadi kasus tadi, pemenuhan rasa kepercayaan publik, akuntabel, transparan dan terbuka. Jadi kalau dibentuk tim tidak ada masalah ya. Respon Polri harus memenuhi rasa ketidakpercayaan publik. Karena apa? Data yang disebut ya, data yang disebut ini polisi semua nih. Data yang disebut ini polisi semua bintang 2 ya. Ada lagi data kedua bintang 3 ya. Jadi ini dibentuk dengan model yang sama, tim sus ya. Tim sus. Ini menjadi pembelajaran Polri supaya nanti tidak perlu dibentuk tim ketika timbul kepercayaan ya. Jadi pemulihan terjadi, Polri belajar dengan menggunakan parameter apa? Parameter nilai apa? Pemenuhan rasa keadilan masyarakat, akuntabel, terbuka, profesional ya. Jadi tapi seperti ini nggak bisa dipercayakan pada polisi aja nih. Karena jeruk makan jeruk nih, nggak bisa ya. Banyak sekali relasi-relasi yang terhubung sebelumnya yang bisa menjadi barrier psikologis untuk menindak. Mengapa kasus ini kemudian begitu lugas tim bekerja? Karena Presiden bicara, ya, masyarakat memantau, media menguliti, ya. Kasus ini terungkap dengan kasusnya Sambo ini terungkap dengan lugas karena itu. Kalau tidak, saya tidak percaya kasus ini akan terungkap. Jadi dibentuk tim ya, tetapi tentu yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang memungkinkan. Di dalam undang-undang kepolisian itu ada bahwa peran serta publik dibuka. Dalam konsideran undang-undang kepolisian dibuka peran serta publik. Kita harus perhatikan di konsideran. Nah, itu bisa menjadi cantolan ya untuk kerja. Saya kan sudah mengusulkan juga tuh ya kemarin. Tapi kalau sekarang ini tim pemeriksa ini terkait ini memang tetap di bawah tupoksi penyelidikan dan penyidikan Polri ya. Kalau penyelidikan saya tidak tahu ya Pak Alfon masih bisa ya publik kualifikasi di luar itu bisa nggak dalam penyelidikan penemuan fakta. Kalau penyidikan mungkin saya nggak tahu nih. Kalau data ya boleh aja ya. Ya, kalau mungkin sebagai karena saksi. model ya, jadi model penyelidikan juga dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM sebagai lembaga di luar kepolisian punya model penyelidikan pelanggaran HAM, tetapi dia tidak punya itu diserahkan kemudian kepada kejaksaan kan, ya model penyelidikan ya. Dulu juga ya yang model seperti itu. Tapi kalau misal kasus yang seperti ini nih memang bagaimana modelnya ini ya, saya tidak tahu ya. Kalaupun tidak bisa karena hambatan peraturan perundang-undangan ya, ada kemudian Kompolnas, peran Kompolnas untuk kemudian mewakili pihak eksternal untuk bisa melihat hasilnya itu ya. Dan publikasi lah. Pokoknya ini publikasi lah. Oke, baik Pak Sugeng. Kita lanjutkan tanggapan ke Pak Petrus. Tadi soal tim, menarik. Apakah urgensi pembentukan tim, siapa saja unsur tim, dan mekanisme kerja tim seperti apa? Mungkin punya tawaran Pak Petrus, silakan. Ya, saya pertama mengacu kepada tim sus yang dibentuk oleh Kapolri untuk memeriksa perkara Ferdi Sambo. Ya. Kalau perkara Ferdi Sambo ini diperiksa secara biasa, hasilnya dipastikan jauh berbeda dengan hasil yang dicapai oleh tim sus bentukan Kapolri
Karena di situ mayoritas bintang 3. Ya. Tim sus yang melakukan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo ini semua bintang 3 ada di dalam. Karena itu hasilnya kasus Ferdy Sambo terungkap secara lugas. Walaupun tim sus ini semua dari Polri, tetapi pangkat tertinggi. Nah, sekarang muncul lagi Kaisar Sambo ini dalam versi yang lain, Kaisar Agus. Ya, posisi paling tinggi adalah Kabareskrim. Dan sampai detik ini pun belum diklarifikasi oleh Kabareskrim apakah ini benar atau tidak. Tapi masyarakat menunggu. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang tidak benar, kejar ini yang menyebar infografis ini. Karena ini semakin membuat polisi di seluruh Indonesia, selain terjadi demoralisasi, masyarakat juga menghujat polisi tiap hari. Di jalan, di lampu merah, polisi diteriakin Sambo, Sambo, Sambo. Bukan. Nah, Yang terkait dengan tim sus ini, ya, kalau bintang 3 saja Ini misalnya yang disebut-sebut baru itu adanya terbukti. Sekarang siapa yang kita percaya? Ini ada yang baru. Ya. Karena itu Kapolri harusnya lebih cepat, lebih baik klarifikasi soal ini. Kalau Kapolri kita tidak tersangkut dengan ini, maka Kapolri harus mengambil posisi sebagai ketua tim khusus dan anggotanya itu melibatkan unsur masyarakat. Karena yang namanya judi ini adalah perbuatan tercela. Ya. Dia masuk dalam salah satu kejahatan dengan kategori perbuatan tercela. Kalau perbuatan tercela ini tumbuh subur di internal Polri dan anggota Polri sendiri sebagai pelakunya, negara ini mau kita kemanakan. Dan ini terjadi pembiaran selama bertahun-tahun. Ya. Masyarakat sudah meresahkan soal judi ini, bahkan judi ini juga sudah memiskinkan masyarakat kita, apalagi yang namanya online. Ya. Pelaku-pelakunya menumpuk uang sampai triliunan, korbannya lapor polisi, tidak ada penanganan secara baik. Jadi yang bisa kita harapkan dari pengungkapan infografis yang muncul dengan macam-macam versi ini, kita harapkan yaitu dari Menko Polhukam selaku yang membidangi, yang membawahi institusi Polri. Pengawasan internal dan eksternal, Irwasum lumpuh, tidak berdaya menghadapi ini. Kompolnas juga begitu. Jadi harapan masyarakat sekarang siapa kalau bukan Menko Polhukam? Karena Menko Polhukam juga dia adalah ketua Kompolnas. Jadi dengan fungsi dia sebagai ketua Kompolnas dan juga sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, saya kira Pak Mahfud MD punya kapasitas mengambil inisiatif dan membentuk tim khusus ini, mengambil dari unsur polisi yang betul-betul dia tidak tersangkut dari nama-nama ini dan melibatkan unsur masyarakat. Sebab kalau tidak, kita bisa bayangkan masyarakat bisa menghakimi polisi. Dan itu bisa terjadi di mana-mana. Belum lagi kalau ada yang komporin melalui medsos. Kita lihat sudah 3-4 hari ini beredar, belum ada penjelasan resmi dari Polri, dan itu sama dengan memupuk kebencian masyarakat dari hari ke hari terhadap Polri tanpa dilakukan upaya pencegahan. Pencegahannya apa? Jelaskan dong. Kalau nama-nama yang ada di dalam ini tidak tersangkut, segera dibersihkan supaya polisi bekerja dengan baik, ya. Semangatnya ditumbuhkan untuk melayani masyarakat. Kalau tidak, polisi juga tidak bisa bekerja. Mereka merasa tidak dipercaya oleh masyarakat, mulai diintimidasi, difitnah, semua mereka tersandera sekarang. Baik Pak Petrus, Pak Alphonse, ini kan 3 hari sudah beredar di media sosial dan belum ada pernyataan resmi Polri bahwa itu adalah hoax atau berita atau membantahnya misalnya. Nah, ini kan banyak makna, pesan di balik itu misalnya. Bisa benar atau mungkin jangan-jangan memang belum menjadi kajian khusus, menjadi perhatian khusus dalam konteks ini. Nah, saya ingin tanggapan Pak Alphonse seperti apa tentang dugaan Pak Petrus tadi. Kenapa masih lamban merespon ini padahal sudah beredar luas di media sosial? Kelambanan dalam merespon ini mungkin saja polisi berpikir dia melihat dahulu reaksi masyarakat, karena di ini kita nggak usah ngajar ikan berenang.
Polisi punya Kaba Intelkam. Kerjaannya dia mengkolek berbagai informasi dan data, mengevaluasi dan analisis, dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan untuk tindak lanjut, action plan. Nah, menurut saya ini pasti sudah dikerjakan oleh Intelkam, melakukan kajian. Namun setelah kajian itu bagaimana diteruskan kepada pimpinan dan dihumaskan kepada masyarakat. Karena kalau kita ingat zaman Perang Dunia Kedua, kata Goebbels itu, salah satu menteri propaganda Hitler, sebuah kebohongan yang berulang-ulang disampaikan maka menjadi sebuah kebenaran baru karena tidak dibantah. Nah, kalau itu menjadi kebenaran seperti itu, bisa terjadi ini sebuah operasi cipta kondisi untuk mendegradasi kewibawaan Polri. Cipta kondisi dari berbagai kelompok, berbagai pihak, entah kelompok individu, kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kinerja. Mungkin saya di dalam Polri, karena begini, kita masih ingat pada saat Pak Tito Karnavian jadi Kapolri, dia meloncat beberapa generasi, jadi ada beberapa generasi yang tersisih. Kemudian sekarang Pak Listio Sigit ini meloncat lagi beberapa generasi. Jadi di dalam Polri sendiri ada sekian generasi yang minggir jadi pemerhati atau menjadi ya sakit hati. Bisa terjadi itu. Di sisi lain dari masyarakat dari luar pun ingin polisi udah terlalu besar nih kekuasaannya, mau masuk di bawah pertahanan kembali kek, masuk ke Depdagri kek, masuk ke kejaksaan, macam-macam. Berbagai kepentingan ini menjadi sebuah sarana cipta kondisi dari pihak-pihak yang ingin agar polisi begitu merajalela. Karena ada juga beberapa saat yang lalu NKRI itu disingkat dengan Negara Kepolisian Republik Indonesia, sehingga diangkatlah berbagai jabatan-jabatan ini kok polisi melulu. Sehingga banyak juga dari instansi yang lain-lain dulu ada di dalam sistem kenegaraan ini eksis menjadi tersingkirkan. Nah, hal-hal serupa ini yang perlu diwaspadai oleh Polri. Sebab kalau pada era terdahulu itu mungkin polisi belum sekolah banyak ya, sekarang banyak polisi profesor. Zaman Pak Anton Sujarwo masih berkuasa menjadi Kapolri, ada Kapus Kodal Ops Polri. Tiap pagi itu laporan seluruh kejadian itu Kapolri tahu, Kapolda tahu. Jadi mereka cepat sekali mengantisipasi dan menyusun action plan, dan perintahnya cepat. Nah, sekarang ini karena jaring komando begitu luas, tetapi dengan kemajuan teknologi harusnya itu sudah masih bisa. Jadi berbagai data informasi itu masuk ke Pusdal Ops sekarang ini, dievaluasi oleh yang punya kaitan berbagai fungsi, Intel misalnya, terus dibagi pada fungsi-fungsi dan jadi masukan buat Kapolri bertindak. Karena kalau Kapolri bilang tindak tegas, tapi nama-nama orang-orang yang ada di berbagai infografis ini nama pejabat Polri di berbagai wilayah. Nah, nama pejabat ini bisa terjadi saling sikut-sikutan karena berbagai kepentingan, berbagai agenda begitu. Nah, ini yang harus cepat-cepat ditangani, harus cepat-cepat diberikan klarifikasi sehingga suasana uncertainty ini jangan berlarut-larut dan masyarakat diberikan kepastian penegakan hukum oleh aparat yang memang kredibel, yang memang tegas dan berwibawa. Karena sekarang kita bisa bayangkan, mobil polisi lewat aja orang teriak Sambo, Sambo, patroli polisi lewat Sambo, Sambo. Ini apa fenomena yang sedang terjadi ini? Ini fenomena menurunnya respek ataupun penghargaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai sesuatu yang cukup memprihatinkan. Dan Pak Kapolri saya kira tahu benar, di antara banyak ranjau yang ada ini, dia tahu benar bagaimana dia melangkah ke depan untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang sedang mengemuka hari-hari ini. Demikian. Baik Pak Alphonse, nanti kita lebih menarik pada berikut tentang solusi-solusi dan bagaimana membangkitkan kepercayaan publik kepada masyarakat. Kita dengarkan para pakar nanti. Silakan Bu Yenti melanjutkan pemaparannya, kajian-kajiannya seperti apa untuk melanjutkan yang menjadi kompetensi saya dan menjadi concern saya ya berkaitan dengan tema hari ini. Kan kalau ini benar atau dikatakan tadi dibiarkan saja, tidak ada reaksi cepat untuk menanggapi kan gitu ya. Apakah ini benar apa tidak? Tadi Bapak menyatakan ini uncertainty condition kan ya, kondisi yang tidak menentu ini kan membingungkan. Bahkan muncul apakah jangan-jangan ini betul, ya kan ini betul, maka untuk meredam supaya masyarakat nggak terlalu fokus ke sana, jadikan seseorang tersangka, gitu kan, gitu. Ini juga artinya itu mempermainkan psikologis masyarakat, ya kan, itu tidak bagus. Dan karena itu reaksinya akan bahaya sekali. Ini aja kalau baru sambo-sambo gitu kan, belum semuanya. Bagaimana kalau nanti berduyun-duyun langsung menyerang kepolisian? Karena apa? Karena masyarakat yang marah kepada polisi itu di satu sisi mereka juga butuh polisi gitu.
Karena apa? Masyarakat itu juga bisa jadi pada saat yang bersamaan diserang oleh para penjahat. Kalau kondisinya begini bagaimana? Ini kan harus ada kondisi dilematis yang sangat tinggi risikonya. Ini yang harus ditangani. Nah, berkaitan seandainya itu betul karena tidak ada sanggahan tadi ya. Jangan-jangan benar ya tidak ada sanggahan. Tapi saya juga berharap tadi Pak Alfons, mudah-mudahan memang mudah-mudahan sedang diselidiki juga kan memang penyelidikan itu kan intelligence activity ya, tidak disampaikan kemana-mana kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau memang betul dan sudah diselidiki ada seperti itu ya dibongkar semua, dan itu pasti buntutnya adalah TPPU, udah pasti itu. Satu-satunya jalan untuk bisa merampas kembali, karena apa? Segala sesuatunya ini yang kejadian ini apa sih? Uang, gitu kan? Dengan uang bisa ngatur ini, ngatur ini. Bukankah yang pertama kali ada apa yang nggak tahu betul apa enggak itu, bahwa ini yang nanti akan mengamankan pemilihan presiden, kan gitu ya, mencari dana untuk pemilihan presiden. Nah, setelah itu FS jadikan Kapolri. Ya itu kan kita ngeri sekali kalau itu betul gitu ya. Itu kan pemikiran-pemikiran kalau itu sampai benar itu kan ngeri sekali. Artinya apa? Kalau itu betul, memang ditelusuri semua, keuangan rekening-rekeningnya bongkar semua, kemana itu alurnya dan dari mana. Ketika itu dari betul-betul dari judi, betul-betul dari narkotika, dan ditampung dan kemudian dialirkan, itu adalah TPPU. Ditelusuri, kemudian nanti bagaimana caranya disita kembali. Itu satu-satunya jalan dengan TPPU untuk menyita semua agar tidak dijadikan membuka kekaisaran yang baru lagi gitu. Oke, baik Pak Sugeng, silakan meresponnya. Ya, masih berkaitan dengan tim dan isu yang sedang beredar ini soal bisnis haram ya, bukan? Jadi saya mendesak ya tim sus untuk public expose. Public expose menghadirkan barang bukti karena ada informasi ada ditemukan sejumlah uang. Ini yang kemudian dikonfirmasi oleh media kepada tim sus yang tidak dibantah atau diiyakan ya. Public expose dengan menghadirkan tersangka dan juga barang bukti termasuk yang disita itu adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh Polri dalam mengungkap kejahatan ketika itu sudah berhasil ya. Nah, pentingnya public expose ini salah satunya adalah untuk memperjelas apakah benar ada uang yang berhasil disita, berapa jumlahnya ya. Kalau itu benar maka harus dijelaskan. Kalau tidak benar juga dalam public expose tersebut juga harus dijelaskan supaya tidak liar kemana-mana ya. Yang kedua, terkait dengan isu soal bisnis ini kan bisnis judi online sudah tersebar ya. Saya selalu mengedepankan bahwa harus dikedepankan asas praduga tak bersalah ya. Kalau mau profesionalisme tetap dikedepankan. Asas praduga tak bersalah karena nama-nama sudah disebut di sini. Kalau kemudian rujukannya menggunakan seperti ini saya sudah pernah bilang loh bahwa akan ada serangan balik kepada tim sus melalui medsos. Pernah saya bilang di sini ya. Serangan balik tim sus itu adalah bentuk salah satu serangan berbentuk mendiskreditkan atau mendegradasi reputasi ya dari personal tim sus melalui medsos. Ini sudah terjadi menyambut rangkaian infografis yang mendudukan Pak FS di atas. Sekarang sudah ada infografis yang mendudukan Pak Kaba di atas ya, Uncak. Ini sesuatu yang tidak sehat ya, oleh karena itu memang harus diperiksa. Yang ketiga, saya melihat akan ada satu tindakan dari Pak Kapolri. Itu saja. Baik, Pak Petrus. Ya, saya pikir semua ini kan kaitan dengan Satgasus. Jadi mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Idam Aziz, dua tokoh ini juga seharusnya bicara, tampil membantu Kapolri menjelaskan kepada publik
bagaimana sebetulnya tentang Satgasus ini. Karena setelah Satgasus ini dibubarkan, muncul apa yang disebut Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Dan kita lihat muncul juga versi baru, ini kan naik. Kita nggak tahu setelah posisi Kabareskrim diposisikan paling atas, besok ini muncul bintang mana lagi dan kepada siapa. Nah, jadi dua mantan Kapolri, ya, Pak Tito Karnavian dan Idam Aziz, harus membantu Kapolri atau duduk sama-sama jelaskan semua ini. Kalau perlu, ketiga tokoh ini harus mengklarifikasi tentang beredarnya Konsorsium 303 ini. Karena 303 ini penyakit lama yang memang kalau masyarakat itu sudah lama ini sebetulnya, ya, mencurigai, ya, bahwa hasil 303 ini memperbesar pundi-pundi pimpinan Polri di seluruh tingkatan, ya, mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polres, ya, sampai Polsek. Pundi-pundi ini diisi terus. Bahkan mereka sudah memperkaya diri. Sekarang pamer kekayaan mereka sudah tidak segan-segan lagi. Karena LHKPN yang ada di KPK itu juga hanya jadi berkas yang mati, tidak pernah dikutak-atik. Kemarin sudah dimunculkan bahwa ada jenderal yang punya mobil sampai berlebihan, mobil mewah, harga miliaran-miliaran, tapi setelah dicek di KPK, LHKPN-nya tidak ada yang lapor. Jadi ini juga mereka ini kan sudah tali temali, ya, penyakit yang ada di Mabes Polri ini bisa juga sekarang ini sudah muncul juga di KPK. Ya, buktinya LHKPN semua mati di tempat, masuk gudang. LHKPN di KPK itu baru dimunculkan kalau ada kasus yang menyangkut pejabat dan pejabat itu LHKPN-nya diambil dan diperiksa. Jadi kita tidak bisa berharap siapa lagi. Yang kita berharap sekarang Kapolri, Pak Menko Polhukam, dan dua pimpinan Polri sebagai pencetus bahkan melaksanakan Satgasus. Dan sampai sekarang ini dua tokoh ini belum bicara. Nah, Kapolri harus memberdayakan dua tokoh ini sebagai orang pertama kali yang membentuk dan diteruskan oleh Pak Listio Sigit sampai muncul musibah ini. Nah, sekarang masyarakat juga sudah mulai curiga. Jangan-jangan pemberian status tersangka kepada istri Verdi Sambo itu bagian dari strategi untuk menutup ini, meredam ini. Kalau memang itu yang terjadi, ya sangat kita sayangkan. Kasus Verdi Sambo biarlah jalan tersendiri, tetapi ini juga harus lebih diprioritaskan. Karena dampak merugikan masyarakat kecil itu sangat besar dan udah berjalan bertahun-tahun. Ini kan kejahatan konvensional yang dipiara. Sampai dengan yang modern dengan judi online. Kira-kira begitu. Baik, sesi ini sesi pamungkas dan kita mendengarkan pernyataan terakhir atau menjadi rekomendasi yang penting untuk apapun berkaitan dengan tema, kurang lebih 2 menit ya masing-masing pembicara. Ya boleh, ya baik. Lebih cepat lebih baik. Silakan Pak Alwan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saatnya kita dorong Pak Kapolri dengan slogan atau jargonnya. Kalau memang tidak bisa para Kapolda, Kapolres ataupun Dir ini bertindak, bawahannya yang neko-neko atau dianggap nakal, dengan jejaring ini saya potong kepalanya. Inilah saatnya Pak Kapolri kerjakan pemotongan kepala, karena ada pepatah Amerika itu zaman Abraham Lincoln, kita bisa menipu satu orang atau beberapa orang saat ini, tapi kita tidak bisa menipu semua orang pada saat yang bersamaan. Mari kita buka-bukaan dan kita potong kepala-kepala yang memang bandel terhadap Pak Kapolri, supaya polisi ini berwibawa dan dianggap punya ketegasan dalam menegakkan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Ibu Yenti. Ya, saya sedikit aja bahwa judulnya adalah bisnis haram. Nah, yang namanya bisnis haram itu adalah tindak pidana kan? Tindak pidana. Jadi hasil dari bisnis haram itu di mana, untuk siapa, memperkaya siapa, itulah TPPU. Jadi Pak Kapolri kalau itu betul, ya TPPU-nya harus dijalankan untuk agar bisnis haram ini tidak
kemudian muncul terus karena yang menikmati uang hasil bisnis haram adalah pelaku tindak pidana pencucian uang. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Sugeng. Ya, apalagi ya ini ya. Tadi uang Udah kebanyakan bicara ya. kepala Jadi, apa, potong ya, kepala, khusus termasuk dulu kepala ya. Kapolri, kirain mau bilang gitu. Akan membentuk tim sus nih, kasihan. ada Ibu Yenti nih, ada Oke. Ibu Yenti ahli TPPU sama Pak Petrus yang galak ya. Hmm. Kalau memang mau dibentuk, saya usulkan. Kalau saya nggak mau masuk di dalam, ya, karena saya harus menggonggong terus dari luar. Ya, itu sudah tugas saya lah ya. Itu yang pertama. Tapi hati-hati loh. Kalau kita kemudian cerita uang yang dari dugaan aliran dana dari bisnis 303, saya punya data itu air mengalir sampai jauh, ya. Bengawan Solo. Ya, itu bisa berpotensi menimbulkan gempa bumi di Trunojoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Petrus. Ya, Ini Pak Sugeng suka main petak. kita percaya Kapolri sekarang ini sedang berbenah ya. Sukses Pak Kapolri yang pertama adalah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J mendapat titik terang. Tersangkanya, pasal sangkaannya, dan sebentar lagi perkaranya masuk ke kejaksaan. Nah, yang kita ingin sampaikan kepada para bintang di Mabes Polri, di tengah Pak Kapolri berbenah, ya para bintang supaya tidak memancing di air keruh. Lebih baik semua fokus mencurahkan perhatiannya, ya, membersihkan institusi Polri dari tuduhan-tuduhan macam-macam termasuk soal ini, ya, soal Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Karena ini kan tugas yang berat. Bagaimana pimpinan Polri harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, sekiranya ini benar, ya. Kalau sekiranya ini benar, ya, infografis ini benar, maka ini kan menghadapkan Kapolri berhadapan dengan orang-orang di sekitar dia. Dan itu tugas yang sangat berat. Nah, karena itu klarifikasi dari pimpinan Polri mengenai soal ini juga harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau memang tidak benar, maka para bintang, para jenderal kita yang ada di dalam infografis ini pun harus diselamatkan, harus dikelirkan supaya mereka mulai melakukan tugasnya tanpa ada beban psikologis dan lain-lain. Itu saja. Baik, terima kasih. Kita berada pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alphonse, Ibu Yenti, Pak Sugeng, dan Pak Petrus. Juga saya ucapkan terima kasih pada pemirsa atau pendengar khususnya yang berjaring dengan RKN Radio di sejumlah daerah dan juga RKN Video, dan kita akan kembali pada diskusi pekan depan pada waktu yang sama dengan topik yang lebih menarik. Saya Fredrik Batari bersama produser Mas Edi Koko dan tim Chris dan Gading mengucapkan terima kasih. Kita bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.